Alia kembali ke Jakarta pada pagi berikutnya. Bandara dipenuhi suara langkah kaki, panggilan petugas, aroma kopi dan roti hangat. Di tangannya, ada satu benda kecil yang ia simpan rapat sejak pertemuan itu. Amplop krem berisi surat yang tak pernah ia kirimkan pada Rehan. Di sudut apartemennya, Alia duduk di meja dekat jendela. Lembaran kertas itu terbuka, tapi ia tidak menulis lagi. Ia malah menatap langit, Jakarta yang sibuk, berwarna abu-abu tipis karena polusi dan hujan yang akan datang. Ia menulis sekali lagi, kali ini bukan untuk Raihan, tapi untuk langit. Langit yang dulu mereka janji akan saling lihat bersama. Untuk langit, terima kasih sudah menjadi saksi. Saksi dari awal kami bertemu, dari tawa di bawah pohon angsana, dari janji-janji yang kadang terlalu sederhana untuk diucapkan, dan dari perpisahan yang tak pernah kami rencanakan. Aku datang padamu hari ini, bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal pada yang dulu, pada rasa yang pernah penuh, tetapi tak lagi bisa ku genggam. Aku belajar sesuatu, bahwa cinta tidak selalu harus punya akhir yang bahagia. Kadang, cinta adalah keberanian untuk melepaskan, jadi aku lepaskan, dengan lembut, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Dan aku berharap Rehan juga akan menemukan langitnya sendiri, seperti aku menemukan langitku hari ini. Selamat tinggal, Alia. Alia menutup amplop itu tanpa mengirimkannya. Ia menaruhnya di atas meja, di sebelah kameranya. Ia tahu, surat itu bukan untuk dibaca oleh Rehan. Surat itu untuk dirinya sendiri, untuk menutup bab lama dan memulai bab baru. Ia berdiri, melangkah ke balkon apartemen, dan menatap langit sore Jakarta yang bercampur jingga samar. Ada sesuatu yang tenang di dalam dadanya sekarang. Rasa yang dulu penuh gejolak, kini telah berubah menjadi damai. Alia tersenyum kecil. Ia memegang kamera, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gudang gedung tinggi, lalu berbisik pelan, langit yang sama, hanya aku yang berbeda. Dan di sana, di bawah langit yang sama, Alia mengakhiri kisahnya dengan Rehan, dengan penuh syukur, pelan, dan tanpa air mata. 10 tahun telah berlalu sejak mereka terakhir bertemu di Taman Angsana. Waktu berjalan, membawa cerita masing-masing, meninggalkan jejak yang tak pernah hilang. Alia kini menjadi fotografer ternama. Namanya muncul di majalah internasional, hasil karyanya dipamerkan di galeri. Ia hidup di Jakarta, namun hatinya masih menyimpan ruang kecil untuk kota kecil itu, dan untuk seseorang yang pernah menjadi langitnya. Rehan tetap di desa Seruni. Ia mengambil alih toko kecil ibunya, menjadikannya kafe sederhana yang ramai dikunjungi. Setiap sore ia selalu berdiri di depan kafe itu, menatap langit jingga, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Mereka hidup sendiri-sendiri, tapi kenangan itu tetap hidup. Seperti pohon angsana yang tumbuh di taman. Pohon yang dulu mereka janji tanam bersama, kini sudah besar. Daunnya hijau segar, rantingnya menari pelan saat angin sore datang. Di bawahnya ada papan kecil bertuliskan, untuk Alia dan Rehan, yang pernah menatap langit yang sama. Suatu hari, Alia kembali ke kota kecil itu. Ia datang bukan sebagai fotografer untuk liputan, tapi sebagai dirinya sendiri, tanpa jadwal, tanpa tujuan, kecuali ingin melihat pohon angsana itu sekali lagi. Di sana, Raihan sedang berdiri di bawah pohon itu. Ia memandang ke langit sore, mata tertutup. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Saat Alia mendekat, ia tersenyum hangat. "Kamu datang," katanya pelan. "Ya," Alia membalas dengan senyum lembut. "Aku datang untuk bilang terima kasih." Mereka berdiri bersama di bawah pohon angsana. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada janji baru. Hanya dua hati yang pernah berjanji di bawah langit yang sama, kini saling memberi salam perpisahan dengan damai. Langit sore membentang luas di atas mereka. Warnanya jingga, seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tersenyum tanpa rasa sakit. Karena mereka tahu, cinta itu tidak selalu harus memiliki akhir. Kadang, cukup menjadi kenangan indah di bawah langit yang sama. Tamat.